Aman gak nih bang? Ada Aman, ya? insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gitu sih. Enggak gitu. Oke. Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HIJK Elemen Talks presented by Resa Media Network. Kali ini gue udah bersama salah satu tamu di episode Bicara Bersama Teman, Lo. Bang Kun Anggiar Lanang. Assalamualaikum bang. Salam Jan. Alhamdulillah Sehat bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh momen pertama kali ketemu Bang Lanang itu seingat aneh tuh di Insis. Oh iya, gimana tahun berapa tuh? Wah lupa sih tahunnya. Intinya aneh nganterin antum pulang. Kita ngobrol di jalan. Lupa. Pernah kan dari Insis. Ah? Aneh nganterin antum di jalan. Oh iya. Boncengan kita. Oh lah, Ingat tahu gak? tahu 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 lama banget. Iya. Nah Dulu itu berapa tuh? itu momen pertama kali aneh ketemu antum. Oh iya Terus iya. juga kita conversation walaupun di jalan ya. Ah. Karena Oh iya ingat. singkat aneh pas itu adalah momen-momen antum tuh nerbitin buku Oh iya iya iya. Oh, dan 2018 17 ya. antum tuh lagi diperbincangkan sih, maksudnya rame itu Oh ketika iya. antum nerbitin buku di grup sama di grupnya Rizka. Ah, Rizka emang ikutan? Rizka ikut Oh ikut dulu. ikut justru sebelum sebelum ikut ITJ, sebelum ikut SPI itu Oh. aneh Rizka dulu SDTNI 49 49. 49. Antum berapa? Enggak, saya mah tahun 2007 udah SDI saya. Oh iya iya Nah, iya. istri itu 47 tuh. Oh, STTNI nah 47. itu Oh, 49. jadi kayaknya tuh kita punya jalan yang sama kayaknya. Sama tahu sini. Iya, dan sama-sama alumni SPI kan. Oh iya benar benar Sama benar. alumni SPI. Nah, Angkatan berapa, Bang? 4 Ada 2016. cerita lagi, Bang. Apa tuh? Aneh itu daftar di SPI 4. Hah? Tapi cuman ikut pas pendahuluan doang, perkenalan. Oh, oke oke. Iya, saya ingat tuh rame banget sih. Soalnya tuh Da- waktu itu lagi apa? Semuanya punya kesempatan untuk ceritain mimpinya tuh. Gitu. Aneh ikut abis itu karena bentrok sama kuliah reguler. Hah? Itu Oh, oke. stop. Stop. Baru mulai lagi di SPI 9. 9. Jauh juga ya. 2 tahun berarti itu. Iya, gitu. Dan Oh. mulai ketemu lagi sama Bang Lanang itu ketika setelah lulus SPI, setelah itu Ah, aneh masuk Cadik kan? Mencuk Cadik Iya, iya, 2020 tuh kan. 2020 Pas pandemi pas tuh kan. pandemi Iya, iya, gitu, iya. dan ya kenal tuh, tahu Bang Lanang segala macam Ah. sama teman-teman Cadik kayak gitu. Oh, iya, Cadik ya. Udah lama Nah, juga ya. Bang, aktivitas sekarang apa nih? Alhamdulillah jadi satu tugasnya shopkeeper di Lubukata, Mm-mm. jadi coach juga di Lubukata. Oh, Uh, nah sekarang teman-teman kita lagi di toko buku Lubukata ya, Lubukata di gitu. Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Itu. Terus juga amanahnya di Cadik juga ya. Jadi sekarang jadi kepala Cadik ya. Kalau Cadik. Kepala Cadik. Oh. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya iya. Tapi di posternya kayaknya direktur utama deh. Bedanya apa? Iya memang enggak, sebenarnya itu kayak gelar baru aja. Oh gitu. karena dimaksudkan Cadik tuh untuk yang lebih profesional lah untuk berikutnya. Terus sehingga Oh gelarnya iya. direktur. Cuma nyebut-nyebut yang lain juga jadi ketua-ketua juga sih. Iya 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 iya. Ketua Cadik siapa? Lanang gitu. Kun gitu. Udah itu. Lebih biasa dipanggil Lanang atau Kun? Sebenarnya itu apa yang either way is fine gitu. Iya iya. Ya mana aja. Jadi kalau misalnya dari keluarga itu Lanang. Hmm. Itu Lanang. Nah, tapi waktu itu saya kelas bahasa Inggris Iya. guru IF saya itu bule-bule tuh nggak bisa nyebut Lanang, ngomongnya Leneng mulu. Karena A jadi E kan Iya, gitu. iya. Jadi annoying banget sih. Yaudah Kun gitu. Kun. bener Kun. sih. Jadi dari segitu kalau ada kayak ada acara internasional atau gimana tuh taunya Kun. Oh. Gitu. Jadi ketika saya ke Malaysia, Iya. saya rela belajar ya. Hmm. Berapa kali sana nyebutnya siapa? Kun gitu. Siapa Kun? Gitu. Oh. Mudah gitu, dan akhirnya jadi ada dua orang, jadi dua kubu yang beda. Iya iya. Taunya ini Kun, ini Lanang, tapi sama aja. Oke. Gitu. Buat aneh Bang Kun itu rada unik sih, spesial gitu. Jarang Kun. Oh iya memang. Itu- Biasanya orang ngaitinnya ke Kun Aguero tuh. Oh iya, iya. Gue Padahal aneh mau masukin ke agama. Ya Kun. Tapi antum lari ke pemain bola. Tapi emang ada cerita. Iya enggak, memang ceritanya tuh bokap itu seneng ngamalin ini amalan baca surat Yasin malam Jumat. Oh iya Tuh, iya. terus setiap kali kayak itu suka
lihat apa kayak di ayat surat Yasin 82 itu kun fayakun. Nah, terus senang Bapak tuh apa namanya senang dengan nama itu. Jadi Iya, makanya satu iya. keluarga saya itu semua ada kun. Oh gitu. Iya emang kun. Oh, dia Nah, jadi kayak marga keluarga gitu. ya bukan jadi marga, tapi intinya nama depan itu semuanya kun. Itu kakak saya juga panggilan depannya kun dan dia di kantornya juga kenalnya kun. Gitu. Oh. Itu. Iya, Jadi istri iya. saya tuh lucunya pas Mas Kun gitu. Kan kita dua nengok. Oh gitu. Iya, lucu lucu. Itu lucu lucu. Kayak Dipanggil gitu. Kun semua nengok ya. Dua-dua cuma nengok. Oke oke oke. Nah, eh berarti ini nang Mas Kun. Apa Wah, Bang bebas sih Lanang yang aja mana biasa aja. ya. Biasa. Nah, Bang Lanang tadi kan Bang Lanang itu kan sekarang lagi diamanahin sebagai ketua Cadik ya. Ya. Ada yang menarik itu di bionya Cadik nih Ah, terkait menjadikan pandangan atau memakai memakai pandangan alam sebagai pandangan teras alam kehidupan, Islam sebagai pandangan hidup. pandangan hidup. Nah, setahu aneh ya Bang, ketika ngomongin pandangan hidup atau cara pandang seorang itu kan biasanya itu cara pandang seorang itu dibentuk berdasarkan kayak pendidikan, Ya. kurikulum yang dia dapat, Ya. terus misalnya lingkungan dia tumbuh, ya kan, berinteraksi sosial segala macam, even kesepakatannya di masyarakat tersebut kayak gitu, yang menyebabkan cara pandang seseorang itu terbentuk. Nah, ini di bionya Cadik itu ada pandangan alam Islam sebagai cara pandang atau pandangan Kehidupan, hidup. pandangan Nah, itu maksudnya apa tuh, Bang? Emang Muslim kayak kita nih, Muslim punya Ah. cara pandangnya sendiri gitu. Iya, karena memang Cadik tuh tujuan utamanya memang mempelajari hal yang sifatnya asasi. Oh, oke. Gitu. Kenapa? Karena Asasi ini berarti kayak fundamental gitu. fundamental prinsipal gitu dan apa namanya? Kita Oke, tahu oke. bahwa background kita tuh dari Cadik tuh nggak ada yang dari studi Islam gitu. Mhm. Kebanyakan tuh memang enggak kan. Terus semua punya background masing-masing gitu. Misalnya Oke. saya psikologi gitu. Terus sekarang Iya. saya lagi mendalami pendidikan. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa menyatukan semuanya? Itu adalah worldview itu sendiri. Itu pandangan alam Islam itu sendiri yang sebenarnya bisa menyatukan semuanya karena memang pandangan alam Islam tuh suatu hal yang sifatnya asasi yang dimana tuh dia menjadi apa fundamental bagaimana cara kita melihat sesuatu. Oh. Menurut Prof. Alparsan tuh mustahil seseorang tuh melihat tanpa pandangan alamnya gitu. Oke. Karena dia pasti ada punya apa namanya? Dia pasti punya pahaman dia tersendiri soal itu. Nah, tapi soal itu apa? Nah, yang asasi itu misalnya Tuhan, misalnya wahyu, rasul, kenabian, manusia, kebahagiaan. Oke. Itu yang asasi itu yang maksudnya dibincangkan di worldview itu. Berarti maksudnya itu cara pandang ini yang nantinya tuh akan menentukan seseorang itu bersikap Ya, kayak bersikap. gitu. Nah, tapi kan tadi kalau misalnya lingkungan, terus pendidikan, itu kan beda-beda ya setiap Ya, tempat ya, atau maksudnya kesepakatan pun berubah. Nah, pandangan alam Islam ini dia itu tetap atau kayak gimana? Ya dia berubah. Ya menarik ya itu ya gitu ya. Ya pandangan Indonesia itu sebenarnya tidak berubah sejak dari zaman Rasul sampai sekarang itu sebenarnya nggak pernah berubah. Tapi emang namanya berbeda. Oke. Sebenarnya istilah worldview itu diambil langsung dari terjemahan bahasa Inggris, bahasa Jerman sorry, Weltanschauung gitu. Oke. Nah, itu pertama kali dipakai tuh sama William James, seorang filsafat, Oke. filsuf dan juga psikolog. Nah itu Weltanschauung itu memang wealth itu dunia, Schauung itu pandangan gitu. Nah terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris worldview. Terus kemudian yang membawa itu ke alam Islam itu namanya Prof. Nakib Alatas. Oke. Nah tapi worldview ini ditambahkan worldview of Islam. Pandangan alamnya juga tapi harus pakai Islamnya karena pandangan alamnya dunia Barat itu Barat. wordnya itu kan dunia itu literally yang fisikal aja gitu. Sedangkan Oke. dalam Islam itu dia ngomongin Tuhan kan nggak kelihatan, nggak ada materinya. Dia ngomongin Akhirat. akhirat gitu. Dia ngomongin hal yang sifatnya metafisik gitu. Iya. Nah, itu makanya jadi perbincangan worldview di Barat itu dibawa ke Islam itu pakai terma. Nah itu pakai worldview juga. Nah makanya sebenarnya kalau bisa tadi menarik apa ke soal padahal kan itu orang-orang terpengaruh sama pendidikan, sama kurikulum. Memang terpengaruh, tapi masalahnya adalah apakah yang yang dipengaruhi itu suatu hal yang sifatnya asasi itu tidak. Gitu misalnya saya sama Ojan kita beda umur gitu. Iya. Terus kemudian kita beda pergaulan. Iya. Terus kemudian perbedaan kita ini perbedaannya asasi atau enggak? Enggak. Enggak dong. Kenapa? Enggak, ya. Karena memang sifatnya hanya manusiawi aja kan, Iya. adatnya aja kebiasaan. Iya. Tapi ketika ngomongin worldview kita sama apa enggak? Sama. Mestinya sama dong. Iya, gitu. sama. Perbedaannya biasanya adalah apakah dia mengetahui
worldview itu secara mendalam, secara takhusus atau dia juga ijmali. Oh, Tuhan saya satu, udah selesai. Oke. Gitu. Tapi kalau orang dia punya keraguan yang lebih gitu, dia harus diklarifikasi lagi gitu. Nah, itu dia perlu hal yang sifatnya khusus tuh. Nah, makanya memang tidak untuk setiap orang tahu detail, tapi setiap orang perlu tahu secara khususnya itu kayak gimana. Worldview itu apa? Worldview itu apa? Bahasin apa aja. Kenapa dia berbeda sama yang lain gitu. Itu harus jelas karena perbedaan utama dari worldview Islam dengan yang bukan, ya akhirnya berpengaruh pada iman. Gitu. Oke. Karena ada yang mempercayai bahwa kalam Rasul itu disamakan dengan kalam Quran. Oh iya. Kenapa? Karena bagi dia wahyu itu nggak secret gitu. Wahyu itu bukan pesan khusus dari Allah ke manusia gitu. Nah, Rasul itu kan Rasul kan cuma jadi perantara di sini gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya ketika kita melihat bahwa Rasul itu tidak ubahnya seperti panjangan tangan Allah, itu benar karena Rasul hanya manusia biasa gitu. Iya. Dia adalah utusan dari Allah untuk manusia gitu. Tapi kalau manusia itu mendewakan Rasul, itu salah. Tapi menurunkan ke derajatnya ke manusia biasa, itu sama salahnya juga. Gitu. Karena Rasul dengan segala kelebihannya memang dikatakan, ya aku ini seperti manusia seperti kamu. Iya. Tapi aku diberi wahyu. Nah, orang suka salah sangka nih. Yang maksudnya ini tuh ayatnya ini untuk orang kafir sebenarnya. Ya, saya sama. Karena mereka tuh minta, kalau emang dari Tuhan, kenapa nggak kirim aja malaikat gitu? Iya. Ya, terus bilang, ya seandainya malaikat bisa seperti itu, maka malaikat akan berjalan di pasar. Itu mustahil. Oke. Gitu. Karena setiap nabi itu memang diangkat dari kaumnya itu. Kaumnya sendiri ya. Karena emang pasti kan dikenal kan awalnya kan. Iya. Gitu. Siapa dia? Kan nggak tahu ujuk datang tiba-tiba gitu. ujuk datang out of nowhere tiba-tiba saya ini nabi gitu. Iya. Kan absurd gitu. Nah, makanya pandangan alam kita tuh nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Cuma memang pengkhususannya berbeda. Terus sebenarnya banyak terma-terma baru yang kita pakai untuk berdialog dengan peradaban barat. Gitu. Karena kayak tadi kekeliruan kita ada membedakan antara kalam Quran dengan kalam Rasul itu akhirnya jadi berpengaruh pada Rasul tuh jadi sama kayak Tuhan atau Tuhan tuh jadi sama kayak manusia kan? Iya. Masa sama sih? Kan enggak. Iya. Gitu maksudnya. Itu jadi perbedaan-perbedaan yang runcing itu yang beda gitu. Oke. Berarti ya. Jadi berarti nggak apa-apa. Jadi berarti as a Muslim, ketika kita menjadi seorang Muslim, kita tuh punya cara pandangnya sendiri gitu. Iya, memang. Yang membedakan itu dari cara pandang yang lain. Ya. Nah, efeknya itu apa sih? Ketika kita menggunakan cara pandang itu? Iya. Nah, efeknya itu saya ingat saya mulai dari Profan tuh bilang kalau sebenarnya yang worldview is a practical thing gitu. Worldview is practical thing. Practical thing karena kita bisa menilai worldview seorang tuh dari tindakannya, tutur katanya gitu. Gitu. Dalam beberapa hal saya sering mendengar bahwa iman itu kan adalah tasdikun bi qalbi, tasdikun bi lisan, tasdikun bil amal gitu. Jadi membenarkan secara iman, secara qalbu, secara lisan, juga secara tindakan. Nah, worldview juga sama kayak gitu. Jadi dia membenarkan apa nih gitu. Gitu. Misalnya saya menurunkan derajat nih, misalnya nauzubillah ya, saya menurunkan derajat Rasul ke manusia biasa gitu. Iya. Artinya setiap manusia itu mungkin punya kapasitas untuk jadi kayak Rasul. Iya. Nah, konsekuensinya adalah bahwa kalau Rasul bisa seperti itu, saya juga bisa. Leveling tuh. Iya. Tapi ini kan halus ya. Mikir kalau Rasul tuh kayak manusia biasa, itu berimplikasi kepada bahwa Rasul tuh nggak jauh beda daripada manusia biasa. Itu. Tapi boleh ya. Boleh. Tapi bukannya memang Rasul seperti manusia biasa ya, dalam artian dia makan dan minum, dia tidur, betul, segala macam kayak betul. gitu. Rasul nikah, Rasul puasa terus buka, Rasul tidur. Iya. Tapi kualitasnya kan beda. Iya. Beda kan? Iya. Nah, jadi perbedaan kita sama Rasul itu bukan bukan lagi perbedaan secara kita akan katakan bahwa kita dengan Rasul tuh sama basornya. Nah, basornya tuh secara zahir, secara fisik, secara jasadnya. Iya.
sama-sama punya mata, Iya, sama iya. punya rambut, terus gimana. Tapi Rasul itu sense-nya apa indrawinya itu dinaikin levelnya. Seperti Rasul itu apa? Nggak ada bedanya antara melihat di malam hari atau di siang hari. Nggak ada gitu. Rasul tuh kayak gitu. Terus kemudian Rasul itu bisa melihat yang depan sekaligus yang belakang. Oh iya. Iya memang, jadi maksudnya ya Rasul tahu kalau ada yang ngikutin belakang gitu, nggak tahu kamu Oh. ngapain gitu. Iya, iya. Tuh tahu Rasul kayak gitu. Jadi maksudnya dan terus kemudian kayak misal Rasul tuh dikasih kemampuan apa 40 kali kekuatannya pria dewasa. Oh iya, iya, iya. Nah, itu kan jadi maksudnya Rasul tuh secara bergulat beda. Iya, iya. Terus nafsunya juga beda. Iya, Tapi iya. Rasul makanya Rasul adalah yang paling bertakwa karena bahkan walaupun dengan nafsu segede itu, beliau tuh nggak main-main gimana kan. Iya. Istri-istri yang diambil itu pun juga apa namanya bukan karena seneng aja gitu. Iya, iya. Emang itu karena perintah gitu, Iya. karena perintah. Jadi itu yang beda. Nah, ketika kita berusaha untuk melevelingkan antara manusia biasa dengan Rasul, itu ada implikasi teologis di situ bahwa kita menyamakan derajatnya Rasul dengan kita itu. Oke. Nah, itu kan itu satu hal yang gimana ya? Itu kita baru ketahuan kalau kita ngomong. Iya. Kenapa ya? Iya, iya. Karena bahasa itu merefleksikan pandangan alam kita. Oh. Makanya pendidikan, kurikulum, lingkungan itu sebenarnya akan mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Oke, oke. Gitu. Makanya yang apa ya? Ya pendidikan tuh baru sekarang gitu kata Prof Nakib ya. Baru sekarang pendidikan tuh menjadi senjata mematikan ya. Baru sekarang? Baru sekarang pendidikan itu menjadi senjata mematikan. Memang sebelum-sebelumnya? Karena kalau sebelum-sebelumnya Islam tuh diserang ya secara zahir kital gitu. Oh ya, itu. perang. Perang kayak gimana? Kalau sekarang enggak, lu sholat aja. Iya, tapi lu belajar di gue kasih terma-terma kunci gue. Iya. Lu pakai. Oh iya, makanya dalam perang pemikiran itu kalau misalnya perang-perang kita itu kan ya korbannya kan kelihatan gitu kan. Iya, darah-darah, tangan buntung, segala macam. Tapi dalam perang pemikiran itu, ya korbannya nggak tahu bahwa dia itu korban. Iya, yang geser soalnya worldview-nya. Iya. Benar-benar. Ngerti ya? Ngeri, maksudnya ngeri karena orang nggak sadar bahwa dengan terma kunci yang ada dari barat itu diimpor. Jadi maksudnya terma-terma itu yang akhirnya jadi sumber masalah itu sendiri. Berarti dalam kata terma itu ada worldview gitu. Kita nggak bisa serta-merta ngomong sesuatu padahal dalam sesuatu itu tuh ada meaning, ada makna di belakangnya kan. Makanya tapi memang ini tidak untuk setiap hal ya. Iya. Maksudnya makanya tadi saya bedakan ya antara saya sama Ojan beda umur, beda pergaulan, beda pendidikan. Iya. Tapi perbedaan kita ini hanya perbedaan kebiasaan aja. Tapi perbedaan asasinya itu kesamaan asasinya ya memang kita sama-sama masih sama-sama menyembah Tuhan, masih menganggap Rasul ada satu-satunya Rasul buat kita gitu. Karena kalau masih ngakuin Rasul ada yang lain, ya itu kan itu problematis gitu. Itu bahkan bisa itu kufuran gitu. Karena kan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, ya itu udah kunci itu saklek, nggak ada yang lain. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya itu akunya itu Rasul. Iya, ya. Itu makanya agama lain kalau misalnya tanya, kamu beriman sama Allah? Ya ikut. Beriman sama Rasul enggak? Enggak. Kenapa gitu? Ya bukan dari golongan kami gitu. Kan argumennya jadi kayak gitu. Iya. Itu kan geser. Jadi konsep dia soal Nabi itu beda gitu. Oke. Nah, worldview ini unsur-unsur pembentuknya apa tuh, Bang? Nah itu unsur worldview-nya itu kalau kita ngomongin worldview of Islam ya? Ya of Islam ya. Unsur pembentuknya. Iya. Kalau Prof Nakib itu berargumen kalau sebenarnya ada 8. Awalnya 8. Maksudnya dari zaman Rasul sampai sekarang itu ada 8. Tapi ditambahkan oleh oleh Prof Nakib itu ada 9. Pertama tuh ada soal Tuhan. Kita nyamain persepsi dulu ya. Jadi soal ketika ngomongin worldview itu apa aja unsurnya, maka sebenarnya yang dimaksud itu adalah pandangan asasi terhadap segala sesuatu. Pandangan asasi terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada itu wujud tuh ada tuh. Semua itu masuk kayak gitu. Oke, pandangan itu yang menentukan ini benar, ini salah, ini real atau bahkan kayak gitu. Bahkan kayak gitu. Nah, jadi ada nih kayak misalnya Tuhan pertama. Itu pasti itu krusial kan. Terus kemudian dari Tuhan itu ada wahyu. Karena Tuhan berbicara lewat apa? Wahyu. Ke siapa? Lewat wahyu. Iya. Terus dari wahyu ke siapa? Ke nabi. Oke. Nabi terus kemudian ke manusia. Manusia itu sebagai terma kunci juga gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya peradaban barat itu memandang bahwa manusia sebagai jasadnya aja gitu. Makanya bagi mereka manusia tuh bengis gitu, sifat dasar itu bengis.
Ya kalau ngomongin sifat binatang bener. Oh iya ada yang bilang itu bahwa manusia itu sifat dasarnya itu bengis gitu. Nah, beningis terus maunya menang sendiri. Iya. Homo economicus maunya dia tuh mendapat keuntungan Iya sendiri. iya. Ya ini mana? Nah, makanya itu kan itu terma-terma kunci yang sebenarnya akan menggeser konsep manusia ya, dan Oh. bisa berimplikasi ke konsep Tuhan, tapi apa namanya? Ya itu bukan hal yang kita bisa kayak pisah dengan jelas gitu. Oke. Itu yang buat saya tuh rumit ya, walaupun katakan oke, menurut Prof Wan tuh itu paling praktikal, tapi karena memang kita bisa ngeliat secara omongan, tapi juga jadi sebuah hal yang rumit karena itu kan dalam pikiran. Kalau dia nggak ngomong kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Benar. Makanya ketika kita mau menghukumi seorang tuh kafir atau enggak, kita harus benar-benar ngeliatin lisannya itu ngakuin apa gitu, dan dia emang konsisten gitu. Ini beda nih antara orang nolak sholat, Iya. nolak sholat karena dia malas, sama nolak sholat karena memang dia yakin dia nggak perlu sholat. Itu beda tuh. Oh. Kalau dia karena malas ya dia perlu dimotivasi aja gitu. Iya. Dia sebutnya fasik gitu. Ah. Dia berdosa gitu. Nah, tapi kalau dia saya nggak perlu sholat gitu, saya langsung Tuhan aja. Dia berarti menolak syariat dari Allah, menurut dari Rasul, ya itu harus sholat, menegakkan sholat gitu. Itu kafir. Oke. Jatuh itu. Cuma beda, ini tindakannya sama loh. Iya. Tapi karena alasannya. Nggak sholat karena alasannya. Karena alasannya. Kayak gitu. Terus ada konsep kebahagiaan. Ya kebahagiaan ini yang terakhir, sorry. Ada konsep nilai, etika. Konsep nilai. Terus ada, saya lupa ada 2 lagi ya. Iya, misalnya ada 9 gitu. Ada 9. Oh, konsep keadilan, konsep kebebasan. Konsep Nah, ini beberapa kebebasan. konsep kebebasan, nilai, keadilan. Sampai akhirnya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu yang sebenarnya bukannya nggak ada ya selama ini ya, Mas. Bukan tradisi Islam tuh, maksudnya bukan nggak pernah ada, nggak pernah dibahaskan sama para ulama. Tapi itu suatu hal perbahasan yang baru di dalam perbincangan falsafah. Falsafah Islam itu baru sekarang tuh ngomongin gituan. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang zaman dulu emang nggak ada tuh istilah worldview, benar. Iya. Tapi dari zaman Nabi itu sampai ulama tradisi Islam kita dari abad 7 sampai kita sekarang udah abad 15 Hijriah ya ngomongnya sama juga, cuma termanya baru sekarang. Oke. Termanya baru ada, Weltanschauung worldview itu baru ada. Baru 2 abad terakhir gitu. Terus baru sekarang Prof Nakib Alatas tuh membincangkan tuh worldview Islam gitu. Tapi memang ada beberapa ulama lain juga membahaskan worldview, cuma sependek yang saya baca, para ulama lain tuh tidak mengulas bahasan worldview ini dalam diskursus metafisik dan falsafah Islam gitu. Oke. Gitu. Berarti tadi ketika kita ngomongin worldview, khususnya worldview of Islam, worldview of Islam itu berbicara tentang yang isinya tentang Tuhan, sampai tentang endingnya kebahagiaan, bahkan manusia, wahyu segala macam. Itu semua udah dibahas itu. Oke, nah berarti dari Muslim harus tahu itu ketika dia itu seorang Muslim, bahwa dia harus tahu nih konsep Tuhan di agamanya itu seperti apa, kayak gitu, Nabi, wahyu segala macam. Betul. Gitu. Harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena sekarang kita udah, ini kalimat yang sering diomongin, kita udah di zaman era globalisasi. Asik. Iya. Globalisasi, sosmed gitu. Gimana kita akan ngelihat bagaimana setiap orang itu boleh bicara apa aja gitu. Iya, benar. Boleh kan? Benar. Bahkan kita ngomong sendiri aja pun kita ngomong di sosmed dong. Iya. Semua orang dengar dong kayak gitu. Iya. Nah, karena kebebasan kita dengar kayak gimana tuh, pasti sedikit banyak kita mendengar hal yang sebenarnya itu di luar daripada Islam dan kita nggak tahu bedanya. Gitu. Kayak misalnya ada konsep moksa di Buddha. Itu moksa. Buddha. Jadi moksa itu itu ada sebuah kondisi di mana seseorang tuh melepaskan diri dari kepenatan hidup, kesusahan hidup gitu. Dia akhirnya dia sudah kondisi di mana kondisinya begitu kuat, dia tuh udah nggak peduli lagi sama hal yang sifatnya material gitu. Oh, duniawi segala macam, harta benda. Dilepas. Maksudnya bener kan? Nah, orang kan nyangka ini saya pakai zuhud. Iya. Iya. Oh, ini moksa, ini zuhud. Iya. Gitu. Padahal beda. Okay. Karena moksanya dia lepas dari dunia, sisanya kosong. Zuhud kita emang buang dunia karena kita mau kejar akhirat. Iya, beda dong. Benar. Beda dong. Kita emang pengen akhirat gitu. Yeah. Ini ada satu cerita ulama kayak gini, Pak. Jadi satu raja tuh datang. Nah, dia datang terus dia
dia komentar sama ulama tersebut, dia pakai baju biasa sederhana, tinggal di rumah sederhana gitu. Wahai Syekh, kenapa Anda tuh kok bisa sabar sih hidup dalam keadaan kayak gini gitu. Iya. Gitu. Terus dibalas sama ulamanya, enggak, kamu yang gak sabar. Karena saya tuh menanti akhirat, sedangkan kamu mau nikmatnya udah di dunia. Aduh. Iya, iya. Jadi maksudnya, nah itu kan perihal soal nih dunia, kita kan akan mikir kok, kita hidup gak di sini aja, oke, Iya. tahu kan. Iya. Tapi kita nggak menjuantahkannya itu ke amal. Dia tuh Oh. nggak koheren tuh. Makanya kita sih bilang apa, tasdikun biqolbi, lisan dan amal itu semua selaras gitu. Oke. Karena itu kesepaduan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terus kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam pikirannya, dari hati juga. Itu semua harus selaras gitu. Itu worldview juga gitu. Karena kalau enggak itu munafik. Dia boleh ngomong baik, tapi pikirannya dia nggak baik. Nggak baik dalam arti bahwa dia tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Oke. Itu makanya kan kita bisa ngelihat, kalau mungkin beberapa orang akan ngelihat apa namanya, Muslim tuh enggak Muslim, negara-negara non Muslim itu dianggap sebagai yang paling Islami. Iya tuh benar. Banyak Sering banget negara-negara di luar peringkat negara paling Islami. Nah, Padahal misalnya pertama Finlandia, iya, negara Eropa, Jepang juga masuk. Iya kayak Swedia. gitu. Padahal kan ya negaranya bukan nggak banyak orang Islam juga gitu. Bahkan nggak diatur sama hukum Islam. Betul, kan gitu. Betul. Nah itu gimana tuh Bang? Nah itu makanya yang itu karena nilainya itu, jadi konsep nilainya kan, apa yang dianggap baik dan buruk, Iya. itu dia nggak ngerti bahwa kalau dia dianggap, jadi gini, di kita itu baik atau buruk itu sesuai syariat. Baik dan buruk soal syariat. Jadi kalau ini syarat membolehkan, ambil. Kalau enggak, udah selesai. Iya. Jadi maksudnya perhitungan kita, timbangan kita dalam menilai baik buruk itu bukan kita yang tentuin, bukan akalnya yang nentuin, tapi sudah syariat. Nah, dalam hal sifat yang mubah, itu baru akal kita yang main. Oke. Gitu. Misalnya saya senang belajar bidang ini, bidang itu. Terus Ojan suka belajar juga, tapi bidang ini. Nah, ini kan bedanya lain nih. Beda. Tapi kan sama-sama mubah dong. Iya. Gitu maksudnya. Jadi kebolehannya itu dalam hal yang memang sifatnya permissible dan itu banyak gitu. Oke. Nah, jadi tapi mengenal mana batasannya itu, itu dari worldview Islam itu sendiri gitu. Dan bukan kita yang ngatur. Sumber worldview-nya tuh dari mana tuh? Dari Quran. Dari Quran. Jadi sebenarnya Prof Nakif tuh membincangkan bahwa worldview Islam itu adalah suatu pandangan wujud yang terpancarkan dari Quran dan tradisi Sunnah. Gitu. Jadi sebenarnya baru, makanya istilahnya berarti itu baru diformulasikan kemudian, tapi sumbernya udah ada. Oke, berarti Al-Quran ini yang nantinya akan membentuk cara pandang kita, yang itu akan berefek memilah mana benar, mana salah, mana nilai yang benar, mana nilai yang salah. Betul. Mana yang disebut adil, mana yang disebut baik. Oke, iya. Ini bahagia di sini nih gitu. Nih saya baik di sini. Ini saya disebut berilmu. Di sini gitu. Ya bagi kita nggak ada urusan soal teknologi, sains dan segala macam itu yang sebagai yang utama, ultimate ya. Iya. Bukan, saya nggak bilang kalau itu buruk, tapi saya cuma bilang bahwa itu bukan yang utama. Gitu. Nah terkait ini, kan ada tuh banyak yang ngomong negara lain, bangsa lain tuh udah sampai keluar angkasa, kita masih ngurusin agama aja. Ya gimana ya? Ya nyatanya memang kita sibuk kita taunya memang sorry, saya artikulasi kembali kan. Oke. Saya lupa ini dengar dari mana. Terus saya baca dari mana. Tapi gini, ada satu orang itu dia melihat persis sama keadaannya mirip nih. Ada satu orang, mungkin orang barat lah ya, atau mungkin orang Muslim tapi dia ngejek lah. Ada orang nih dia zikir gitu. Dia sibuk membaca majelis ilmu gitu. Terus kemudian dia bilang, kalian sibuk zikir aja. Itu negara lain tuh udah sampai ke bulan gitu. Nah, terus kemudian dibilang sama yang zikir itu, kalian cuma bergerak dari satu makhluk ke makhluk lain. Kami bergerak dari makhluk ke Tuhan. Aduh, ya. Jadi beda dong pergerakannya tuh beda. Nah kita tuh utamanya ke sana. Tuhan. Nah sekarang kita memang lagi nggak digilir kemenangan peradaban gitu. Jadi kita nggak pegang. Ya udah kemenangan dan kekalahan tuh emang digilir gitu. Naik turun. Yaitu naik turun, dan kita bisa lihat lah dari abad 15 tadinya
Tadinya Inggris, dari Spanyol, Portugis, terus ke Inggris, terus Inggris sekarang ke Eropa, terus Eropa sekarang Amerika. Amerika, Terus Amerika sekarang lagi mau ganti, geser lagi China atau Rusia. Cina, Rusia. Jadi maksudnya itu sah-sah aja gitu. Dan itu bukan jadi indikator bahwa kita salah. Iya ya. Ingat ya, bahwa itu kita nggak salah. Itu selama kita masih pegang agama, ya kita tetap selamat karena hidup kita bukan cuma di sini, selamat juga di akhirat gitu. Oke. Ngomongin worldview, sebenarnya titik mulainya tuh di mana, Bang? Maksudnya? Ketika ya kita menggunakan worldview itu titik mulainya tuh di mana gitu. Oh, seorang ini menggunakan worldview of Islam, titik mulainya tuh di mana? Saya mikir juga. Orang mulai pakai worldview Islam tuh dari mana maksudnya? Iya, maksudnya Mulai kan ya orang Muslim pakai worldview of Islam. Apa dari sahadatnya? Oke. Gitu. Saya nangkap. Iya, dari ketika orang Muslim itu bersyahadat atau misalnya dia born as a Muslim gitu kan. Ya dia itu udah harus pakai worldview of Islam, atau ketika misalnya ada seorang non Islam gitu ya, dia bersyahadat, berarti semenjak saat itu dia udah harus pakai worldview of Islam gitu. Iya, jadi saya sempat tanya juga gitu ke beberapa guru ya, terkait dengan sebenarnya akidah itu worldview itu bukan gitu. Nah, tapi akidah itu dia membahaskan sifat dia sifat wajib Tuhan, sifat jais Tuhan, sifat mustahil, terus sifat wajib, jais dan mustahil ya Rasul, lalu sam'iyat gitu tentang akhirat gitu, tentang kiamat gitu. Nah, tapi itu kan perbahasan yang akidah gitu. Nah, itu aqaid itu memang suatu hal yang sifatnya itu nggak bisa diganggu gugat dan dia nggak berubah. Dan itu persis tuh, maksudnya worldview juga sama, sifat asasinya itu nggak akan berubah. Kayak gitu. Nah, tapi masalahnya perbahasan yang lainnya itu, misalnya turunannya seperti apa yang dimaksud dengan wahyu, apa yang dimaksud dengan alam, apa yang dimaksud dengan ilmu. Itu semua sifatnya turunannya itu masuk di ilmu kalam. Tuh. Nah, tapi memang kayak tadi saya bilang bahwa Muslim itu sedari awal memang sudah memakai worldview, dan setiap orang itu pasti pakai worldview. Sekarang tinggal adalah apakah dia mengetahui itu secara umum atau dia udah tahu sampai ke yang khusus. Jadi maksudnya kalau misalnya sejak kapan? Sebenarnya sejak bersyahadat itu dia udah mulai menggeser. Tadinya la ilaha gitu, gak ada Tuhan, sekarang ada ilallah. Terus sekarang tadinya saya tahu ada Tuhan, tapi saya nggak tahu cara sembahnya. Sekarang dia tahu cara sembahnya. Itu kan geser tuh. Itu geser worldview tuh kayak gitu. Nah, makanya ini bukan paradigm shift gitu yang digaungkan Thomas Kuhn soal bahwa sains itu berubah terus gitu. Worldview itu nggak berubah. Kalau dia berubah dia bukan. Worldview itu tidak berubah. Kalau dia berubah ya maksudnya dia bukan worldview gitu ya. Misalnya dia konsep Tuhan, dia ganti-ganti lagi. Berarti dia masih sifatnya mungkin paradigmatik gitu. Atau itu masih sifatnya ide-ide yang lintas aja tapi nggak jelas tuh seperti apa. Tapi ketika dia kukuh gitu, bahwa dia menganggap bahwa ini Tuhan tuh kayak gini sifatnya gitu. Baru kayak gitu. Makanya kalau dalam perbahasan soal worldview itu penting sekali kita mengklarifikasi maksudnya apa. Nyamain persepsi dulu. Gitu. Tuhan maksud kamu apa gitu. Kayak gitu. Kan sama kayak apa ya? Sama kayak misalnya orang liberal tuh bilang, ya saya juga nyembah Tuhan. Saya juga sholat gitu. Tapi kalau misalnya tanya ikutin syariat apa enggak? Ya pikir-pikir dulu lah gitu. Saya nimbangnya adalah ini bermanfaat buat manusia atau enggak. Itu enggak ada urusan. Lo nyembah Tuhan aja gitu. Lo ngikut syariat aja gitu. Maksudnya nggak usah pakai alasan A, B, C terus kayaknya ini nggak sesuai lagi dengan semangat zaman. Kalau Tuhan itu memang tidak berubah dan dia menyampaikan sesuatu itu dan memang dimaksudkan untuk terus-terusan dipakai untuk umat manusia, itu yang dimaksudnya memang tidak berubah gitu. Kalau dia nganggap bahwa sekarang Islam tuh perlu menyesuaikan dengan zaman gitu. Lihat Barat gitu. Barat maju setelah ninggalin agama. Ya memang, ya kan bagi mereka agama bermasalah. Kita mundur karena kita ninggalin agama. Nah, gitu. Tadi kan Bang Lanang bilang bahwa yang disebut worldview itu ya dia tidak berubah kan ya? Nah, kalau misalnya worldview-nya itu berdasarkan kesepakatan, padahal kan setiap zaman nih, kayak ya contoh misalnya dulu even Europe atau Barat itu menolak LGBT kan, tapi bergeser ke sekarang mereka mulai
mengakui gitu pernikahan sejenis, LGBT itu adalah bawaan dari lahir, hak Oh, oke, asasi, Iya, saya ingat kayak itu, gitu. itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu jadi gini ya, bahwa perbedaan distingsi besar antara worldview Islam dengan Barat adalah Islam berdasarkan tanzil. Maksud Berdasarkan tanzil apa wahyu. tuh? Tanzil Oke. itu satu hal yang diturunkan, yaitu wahyu. Oke. Bahwa kita mengetahui Tuhan sebagaimana yang Tuhan ingin kenalkan kita, itu lewat Al-Quran kan? Iya, Bukan lewat konvensi. bukan. Bukan kan? Nah, Bukan. karena kita menisbahkan segala pahaman tentang kita dengan segala sesuatu yang ada itu dengan Tuhan, Iya. maka kita ngambilnya tuh yang pasti itu dari situ. Makanya saya bilang worldview Islam itu tetap, yang saya maksud tuh itu sebenarnya. Oke. Nah, ketika kau bilang, kok Barat berubah? Karena mereka nggak tetap. Makanya mereka ada permasalahan soal bahasa. Oh. Gitu. Makanya tadi kan saya singgung soal bahasa itu mencerminkan pandangan alam. Pandangan alamnya. Nah, karena bahasanya mereka berubah terhadap sesuatu, dalam hal ini termakunci ya, Tuhan tuh kayak gimana sifatnya. Gitu. Terus cara menyembahnya tuh gimana gitu. Iya. Itu berubah-ubah gitu. Tadinya boleh, sekarang enggak. Iya. Sekarang enggak, nanti boleh. Iya. Itu karena dia menisbahkan pahaman dia soal tentang apa yang segala sesuatu yang ada itu, ya akhirnya dia bergeser juga gini. Worldview kan geser. Iya. Kita enggak. Kan wahyu tetap. Iya. Taruhlah Al-Quran tuh dimusnahkan gitu. Kita anggap saja begitu. Tapi ada yang hafiz Quran kan. Iya, ada yang menjaga. Ditulis lagi. Tulis dijaga lagi. lagi. Iya. Gitu. Makanya selama ilmu dan keimanan Muslim itu masih ada, maka selama itu pula worldview Islam masih terjaga gitu. Oke. Itu tapi memang tidak bisa, memang tidak setiap orang tuh punya tanggung jawab dan punya kapasitas misalnya untuk menjaga worldview satu umat itu enggak. Itu emang tugasnya para ulama, karena ulama adalah ahli waris Nabi kan. Iya. Dan mereka lah yang menjaga bahasa, mereka lah yang menjaga pandangan alam satu umat itu gitu. Oke. Makanya kalau misalnya kita belajar soal worldview gini, ya kita cuma bisa bersandar kepada apa yang ulama katakan. Ulama ngomong apa gitu. Dalam hal ini saya belajar Prof. Naqib Alatas. Saya bergantung sama beliau, pandangan beliau soal ini. Oke. Gitu. Nah, itu makanya kita mengikuti otoritas gitu. Kita mengetahui ada loh derajat insan yang berbeda-beda tiap orang. Iya, iya. Tuh. Nah, itu kan worldview juga tuh, ngomongin insan. Iya. Sedangkan bagi Barat, enggak, tiap orang bisa. Kenapa kamu nggak kritik dia gitu? Itu kan biar objektif. It's not about objective or not. Iya. Buat kita nggak ada masalah soal subjektif objektif. Bagi mereka ada. Mereka dualistik. Iya. Kalau nggak either you with me or you with them. Ya kalau kita ya kalau nggak bisa ikut kita ya udah, kan ada yang lain gitu. Karena kita tahu bahwa kebenaran ada pada Tuhan. Nah, pada kebanyakan orang ada kebenaran itu memang dia mengenal kebenaran gitu, dan setiap orang bisa mengenal kebenaran itu. Tapi kan muara dari kebenaran itu ya Tuhan juga. Iya. Makanya kalau di mana ada Islamic Philosophy of Science ya kayak Prof. Naqib juga tentang kewujudan tuh, true and real itu adalah hak, al-haq gitu, nama Allah yang al-haq itu yang maha benar. Iya. Nah, itu diterjemahkan secara bahasa Inggris itu true and real. True secara statement, real juga secara kewujudan. Dia itu nyata gitu. Jadi bukan, kan orang kalau LGBT suka bilang kalau kita emang salah ya kan tuh ada. Jadi basisnya tuh yang penting ada itu gitu. Iya. Gitu. Saya juga suka ngasih contoh gini. Ada ban bocor. Kalau misalnya tanya, ban bocor itu ban atau enggak? Ban kan? Iya. Salah tapi kan. Iya, bukan ban pada. Tapi bukan ban. Tapi mereka itu mengambil logikanya itu adalah selama ada orang salah di sana, berarti itu benar. Ini ada ban bocor. Iya. Terus dia akan bilang, itu ban bisa dipakai nggak? Nggak bisa gitu. Tapi itu ban nggak? Iya ban, tapi nggak berfungsi kan? Iya. Saya nggak bisa make dong. Iya. Gitu. Yang satu juga sama. Saya nggak bisa make saya nggak bisa memenuhi hajat diri misalnya dengan gaya hidup kayak gitu dan geser konsep insan kayak gitu. Tapi buat mereka tuh kan ada. Iya, ini ban bocor juga ada gitu maksudnya. Iya sih, ngerti ya. Jadi saya coba ngasih contoh yang sederhana supaya kita tahu bahwa ketika kita mengafirmasi apa yang salah di luar, ya itu worldview geser juga gitu. Nah, ketika kita mengafirmasi sesuatu yang salah, berarti worldview ini bicara tentang benar dan salah. Yang at the end kita ya menyalahkan sesuatu. Iya kan?
artinya kita ya pasti ketika kita menggunakan worldview ada yang benar ada yang salah dan kita akan menyalahkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan worldview kita, Betul. ya kan? Nah, Betul. ada yang berpendapat gini bang, ya kita mah hidup damai-damai aja kayak gitu, nggak perlu lah menyalahkan yang Orang-orang. lain kayak gitu. Itu Oh. gimana tuh? Ya judgementnya bukan di kita sebenarnya. Kan saya bilang Pak bahwa worldview Islam itu sebenarnya sesuai dengan syariat. Hmm, Nah, yang menentukan syariat itu bukan kita kan. iya, Nah, ketika kita menghukumi sesuatu, kan sebenarnya itu bukan menghukumi dari kita. iya. Kita menghukumi dari apa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan aja nggak hukum saya kok. Siapa bilang? Lu hidup dalam kekafiran, lu hidup jauh daripada rahmat Tuhan. Itu udah Itu udah siksa. hukuman. Itu siksa. Iya. Karena di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, insya Allah nanti di surga, itu kenikmatan tertinggi yang dimana orang kafir itu nggak bisa dapet. Terus kalau misalnya tanya, saya juga dapet nikmat sini, ya sini kan sementara. Iya. Gitu. Seandainya orang beriman tuh, seandainya orang itu memakai akalnya, dia kan sadar matematika aja 100 tahun hidup di dunia sama 1000 tahun di akhirat, ya 100 sama 1000 ya jelas jauh lah. Iya. Tuh, makanya kan tadi saya singgung tapi cerita ulama tadi sama raja tadi, kamu yang nggak sabar, saya sih mau menanti di akhirat gitu, Iya. karena dia mau ambil semua nikmatnya di dunia, ya sudah dikasih. Dikasih. Tapi kalau udah mati selesai wafat, udah wassalam, nggak ada nikmat lagi. Makanya bagi barat itu orang takut dengan kematian Oh. karena nggak ada Mereka nggak tahu setelah kematian tuh Nggak ada apa kayak gitu. nggak ada PM ya. Satu orang cerdas di Singapura, Lee Kuan Yew, saya ingat Prof Wan ngasih contoh. Dia bilang dia tuh ada orang ahli politik, negosiasi, dan dia paham pendidikan, Iya. majukan negara dia jago. Tapi kayak ditanya, nanti kalau mati kayak gimana? Saya nggak tahu. Terus akhirnya jadi kan terus menimbulkan kegelisahan dalam jiwa, dan makanya Iya. orang jatuh ke dalam hal yang sifat-sifatnya ya nihilistik lah gitu, atau nggak hedonistik gitu. Jadi ekstrim, kalau nggak satu ekstrim kiri itu ekstrim kanan gitu. Jadi saya dulu sempat bahas di buku saya dulu yang Ojan sempat ngobrol-ngobrol tuh, saya sempat bahas soal ini apa nih, bagaimana cara orang memandang suatu takdir atau kehidupan ujian di dunia. Responnya tuh kalau nggak ekstrim dia nihilistik gitu. Nah, Ya udah, karena saya nilainya nggak ada apa-apa, ya udah saya nggak mau ada apa-apa aja gitu. oke. Saya nggak mau makan kayak gimana. Atau nggak satu lagi ekstrim yang lain tuh dia jadi hedonistik gitu. Dia mau ya udah, selama saya masih hidup, selama itu saya masih bisa ambil kesenangan gitu. Tapi dua-duanya bermasalah gitu. Satu depresi, satu overjoy. Iya. Itu dua-dua maniak gitu. Itu maniak itu. Iya. Secara psikis itu bermasalah. Secara agama lebih bermasalah. Karena dia nggak bisa mendapatkan ketentraman hati gitu. Saya ini apa? Nggak tahu. Saya dari mana? Nggak tahu. Saya nanti mau kemana? Nggak tahu. Ini pertanyaan abadi di mana-mana. Iya. Dan ini cuma dijelaskan di worldview. Dalam arti bahwa kita paham dunia kita seperti apa. Oh. Gitu. Kita paham dunia kayak gimana. Kita kan tahu dari Tanzil. Iya. Ya kamu berasal dari air mani. Iya. Mani kayak gimana? Tahu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Terus kemudian sekarang sudah terbukti dari apa? Dari medis. Iya. Terus kayak gitu. Tapi kan medis itu cuma menjelaskan mekanismenya aja. Iya. Tapi tidak menjelaskan maknanya. Iya. Nggak ada relasinya antara saya tahu antara bahwa emang saya tahu saya berasal dari mani. Terus sebenarnya saya mau bilang apa? Saya mau bilang saya hina. Oke. Apakah sekarang saya tidak boleh merasa bangga terhadap diri sendiri? Iya. Itu kan beda konteks. Iya. Kita harus bangga sebagai muslim gitu. Benar. Tapi ketika kita harus melihat kenikmatan duniawi, kita harus disadarkan dengan lu tuh dari air mani yang hina, jangan sombong. Oh. Konteksnya ke situ. Sedalam itu worldview membentuk makna. Iya, memang makanya kayak gitu kan. Makanya soal apa ya? Misalnya Islamisasi di Nusantara gitu, di alam Melayu ya kurang lebih. Memang Hindu Buddha itu kita katakan bahwa dia lebih dulu di alam Melayu ini, alam Melayu. Tapi mereka itu hanya dikuasai oleh bagian padri aja. Padri itu orang pinternya, orang ulamanya mereka. Terus kemudian mereka itu cuma memberikan yang sifatnya estetika saja. Jadi cuma seni-seni lukis, bangunan. Itu peninggalan gitu aja itu yang mereka tinggalkan gitu. Ketika Islam datang, Wali Songo lah, dari Aceh lah, itu hidup semuanya, di mana hidup peradaban itu jadi sifatnya intelektual semua gitu. Mereka dari yang tinggi, dari padri sampai rakyat biasa tuh tahu Tuhan tuh apa, tahu sifat Tuhan tuh apa, tahu cara bertata laku hidup etika gimana. Makanya orang bisa bilang kalau
padri itu hidupnya beda sama rakyat biasa. Karena Iya. yang dikasih ilmu cuma padrinya doang gitu. Oh, nggak sampai ke rakyat-rakyat Gak yang sampai rakyat. Makanya tadi saya ulang tadi saya singgung lagi di awal bahwa ya worldview dari awal semua udah dapat. Ah. Bedanya lagi-lagi satu taunya umum, ada yang tahu khusus. Oke, ya. Nah, perbahasan soal Islamisasi di alam Melayu ini ya semuanya jadi tahu yang sifatnya fundamental. Itu hamba sahaya itu jadi saya. Hamba saya jadi saya. Saya panggil saya sahaya. Oh, iya Untuk iya. saya Iya sebenarnya. iya iya iya. Dan itu menunjukkan bahwa kita tuh Abdullah. Oh. Tuh. Saya dengan penjelasannya berapa kali kayak gitu. Jadi soal apa? Bahwa Islamisasi alam Melayu tuh memang sudah masuk ke bahasa yang sangat-sangat yang kita pakai sehari-hari gitu. Yang sebenarnya kita nggak tahu. Iya. Tapi ketika kita makin tahu maknanya, kita makin paham kita tuh siapa. Oh, makanya tuh di Indonesia tuh banyak kata-kata yang diserap langsung dari bahasa Arab. Iya, memang bahasa Arab. Itu emang kerjanya ulama gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Mereka masukin perbendaharaan kata-kata itu. Gitu. Walaupun memang terlepas apa ya? Mungkin kita bisa katakan bahwa sekarang generasi kita terputus gitu dari yang kita paham kayak gitu. Itu memang dampak itu memang dampak sekularisasi kan Iya, gitu. Makanya kita taunya cuma makna-makna modern yang lain kayak gimana. Kayak misalnya apa? Zat itu zat Tuhan, maksudnya ketika kita bicara zat Tuhan, maksudnya suatu hal yang kita nggak tahu tuh apa. Kita nggak pernah tahu kan. Iya iya. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Rasul pernah menjumpai para sahabat tuh berkumpul dalam satu majelis. Iya. Terus kalian sedang apa gitu? Kami sedang berbincangkan tentang sifat-sifat Tuhan. Iya. Nah, oh bagus. Asalkan kalian tidak membahaskan zatnya. Itu boleh. Di situ bahasnya zat. Iya iya. Nah, tapi di sekarang Indonesia taunya zat itu zatnya kimia. Iya, zat kimia. Udah geser aja, maksudnya yang tadinya sifatnya metafisik atau ini buat Tuhan gitu. Zat Allah gitu. Iya. Sekarang cuma dipakai buat fisik. Ini zatnya apa nih? Oh, zatnya itu tuh. Iya. Berapa nomor atomnya? Iya. Gitu. Iya. Jadi maksudnya cara pandang kita terhadap sesuatu tuh jadi geser gitu karena soal kata termanya tuh diputus semantiknya tuh. Tuh, yang tadi ini buat Tuhan, sekarang ini cuma buat material. Iya iya. Yang tadinya kita sifatnya apa? Kita paham tentang kewujudan Tuhan, Iya. kewujudan Rasul, Iya. kewujudan ulama gitu. Akhirnya kita nggak kenalnya cuma manusia. Sekarang kita taunya mesin. Iya. Terus akhirnya kehidupan ya jadinya berasa kering sekarang gitu. Makanya apa ya? Sekarang layanan psikologis lagi hype. Oh iya 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 iya, mental segala macam kan? gitu. Karena jiwa tuh sifatnya material. Ya, dia harus isi material juga. Oh. Gitu. Ya, jiwa saya kering. Ya. Terus saya mau makan. Makan di mana emang? Bener. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ilmu gitu. Belajar. Makanya worldview itu walaupun saya katakan bahwa itu basic memang. Terus tapi kan kita bisa makin perdalam. Nah, kalau bagi kita atau bagi beberapa kawan-kawan yang memang punya kesempatan untuk belajar lebih lanjut, ya bersyukur gitu. Itu nikmat gitu. Ya bagi yang enggak, itu juga nggak apa-apa karena kata guru saya tuh akidahnya worldview-nya Islam tuh maksudnya worldview akidahnya awam gitu. Makanya tadi bilang taunya global aja nggak masalah gitu. Iya. Oke, misalnya Prof. Alatas tuh pernah teliti gini apa? Ada di some aspek apa tentang kemelayuan apa sufi apa pandangan alam Melayu tentang terkait dengan sufi deh, saya lupa. Ini skripsinya beliau soalnya. Saya lupa judulnya karena saya nggak baca. Apa? Ketika kata Allah nurus samawati wal ard itu. Rasul ngasih contoh. Apakah ini yang dimaksud nur? Dia tanya ke orang biasa ya, ke orang nelayan. Dia apa nyalain Prof itu nyalain korek gitu. Ini namanya nur bukan? Bukan. Lampu ini nur bukan? Bukan. Nurnya itu kayak itu bukan? Bukan. Kayak apa dong? Ya, bukan ini semua gitu. Oh, itu udah ngerti. Oh. Masa nurnya Tuhan sama kayak nurnya ini? Lampu. Enggak kan? Iya. Itu. Nah, itu kan bagian dari itu jadi kata kunci sendiri kan. Nurnya tuh Allah tuh siapa gitu. Makanya sifat Tuhan yang kita tahu dari Tuhan itu sendiri, bukan dari kita mereka-reka Tuhan kayak gimana. Makanya Tuhan bisa bergeser. Tuhan yang menjelaskan dirinya sendiri. Iya, Tuhan menjelaskan dirinya sendiri, kita tahu. Oke. Tuh. Bisa geser kan? Karena nurnya itu. Kita tahu nurnya itu nur Allah tuh nggak sama sama ini. Iya. Makanya orang awam memang nggak punya, mungkin beberapa orang nggak punya kemampuan berkalam. Maksudnya ngomong gitu. Maksudnya apa nih gitu. Iya. Diklarifikasi nggak bisa, tapi tahu bukan itu. Iya. Bukan itu. Itu masih aman gitu. Oke. Nah, gitu. Bisa gak sih ada seseorang gitu, dia bukan muslim, tapi dia itu
menggunakan worldview Islam. Islam. Iya, menarik pertanyaan nih. Saya Menyambung sama tadi ada negara negara yang Islam, Islami. iya, Nah, atau ini enggak. ada individu-individu Iya. yang ya dia bukan Muslim tapi dia punya worldview Islam gitu. Nah itu ya waktu itu saya pernah mikir, respon pertama saya adalah itu mustahil. Mustahil. Ya awalnya. Ya. Tapi sebenarnya bukan ada beberapa orang yang mungkin Allah kasih kelebihan, Allah jaga fitrahnya, Allah jaga kesuciannya, bahwa dia nggak percaya bahwa Tuhan tuh tiga. Dia nggak percaya kalau Tuhan tuh ada anak Tuhan. Ada yang percaya kayak gitu. Tapi dia nggak tahu namanya apa. Siapa yang disembah? Allah. Siapa nabinya? Ya bisa ini bisa itu. Jadi dalam hal konsepsi Tuhan kita bisa katakan ya dia mengikuti seperti Islam. Kita bisa katakan seperti itu. Tapi itu harus utuh gitu maksudnya. Oke. Oke, saya beriman bahwa ada Tuhan pencipta semesta. Oke. Iya. Tuhannya siapa namanya? Siapa yang ngasih namanya? Emang kita sendiri yang ngasih nama? Bukan lah. Bukan. Allah menjelaskan namanya sendiri. Terus kemudian cara nyembah Tuhan ini gimana caranya? Iya. Tuh, jadi pasti distingsi besar lah. Dia tahu sama-sama, iya ada Tuhan yang menciptakan ini. Iya, namanya Allah gitu. Mungkin ada yang nama Yahweh lah atau nama Allah gitu di mana. Cara nyembahnya gimana? Buat kita, Nabi kita Rasul Muhammad SAW gitu. Dan mustahil kita itu kita bisa sampai pada Tuhan nggak lewat jalannya Rasul. Nah sekarang ini jadi distingsi besar nih untuk para orang-orang Barat yang masih mengakui bahwa saya yakin ada Tuhan. Iya Tuhan. Lu ngakuin Nabi gue nggak? Enggak, ya udah selesai. Berarti saat itu dia tidak menggunakan worldview of Islam. Ya maksudnya saya bilang bahwa ada kemiripan atau enggak ada kecondongan dia tuh sesuai dengan fitrahnya tuh dia sadar bahwa percaya bahwa ada pencipta, ada Tuhan. Ada Tuhan. Itu masih mungkin gitu. Masih mungkin ditemukan, tapi maksudnya karena perbahasan falsafah itu cuma bisa mereka-reka sifat Tuhan seperti apa. Di pencipta ini argumentasinya bahwa Tuhan tuh ada dari mana. Tapi kalau saya tanya namanya siapa, gimana cara nyembahnya? Itu pertanyaan, jawab aja dua pertanyaan itu. Nanti kan kegeser, nanti kan dia membedakan sendiri. Itu kan sesuai Islam atau enggak gitu. Karena makanya tadi bilang dia pandangan alam terhadap sesuatu untuk segala sesuatunya itu asas terhadap untuk memandang segala sesuatunya itu, dan itu dipancarkan dari Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi memang akhirnya balik ke Quran Sunnah lagi gitu. Itu sebagai sumber worldview kita. Sumber worldview kita itu memang. Tapi ketika kita mengartikulasikannya itu bisa terjadi perbedaan yang bagi beberapa orang masih dalam batasan wajar gitu. Masih dalam syariat kan, masih mubah aja. Gitu. Ada yang akidahnya orang awam, ada akidahnya para fuqaha, ada akidahnya para mutakalim, ada akidahnya tasawuf, ada. Jadi maksudnya beda, adanya itu maksudnya ada yang sedikit lebih dalam. Tapi sama. Semuanya sama. Masih dalam segala skemanya worldview Islam. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa umumnya semuanya punya worldview gitu. Umumnya selama orang tuh beriman, worldview-nya aman gitu maksudnya. Nah, sekarang tinggal dia perlu mendalami atau tidak gitu. Itu bergantung kepada tantangannya dia. Cuma lagi-lagi ya sekarang udah zaman global, globalisasi, terus kemudian sosmed lah. Semua orang bebas ngomong apa aja gitu. Ya sedikit banyak kita kan terpengaruh gitu dengan apa yang kita konsumsi itu. Gitu. Dari efek itu kan akhirnya akan membentuk cara pandang kita kan, cara pandang umum. Tapi ketika kita mempunyai sebuah cara pandang yang itu berdasarkan worldview Islam, maka kita menjadi manusia yang kuat teguh gitu. Yang kalau misalnya ada worldview yang berbeda dari kita, ini bertentangan dengan worldview gue, maka gue akan tolak gitu. Iya betul kayak gitu kan ya. Karena itu saya ingat juga Prof Hamid itu pernah ngomong gini, kalau sekarang itu belajar Islam itu perlu belajar yang bukan Islam. Kita perlu belajar yang bukan Islam. Untuk kita meneguhkan, kurang lengkap ya. Untuk meneguhkan keislaman kita, kita perlu belajar yang bukan Islam supaya kita tahu bedanya. Oke. Kayak tadi saya bilang, saya tunjukin tadi moksa atau zuhud. Itu kan Buddha. Ini Islam. Tapi ada perbedaan besar di sini. Yang dimana perbedaan itu nggak akan tahu
kalau kita nggak paham secara worldview, secara bahasan falsafahnya, Oh. bahasan secara akidahnya. Karena kalau mau secara alasannya, Iya. secara perilakunya, Ah. mungkin akan kelihatan sama. Iya iya. Lebih sama gitu. Atau enggak, itu ada yang nyamain gini, pengalaman spiritual seseorang dalam mendekat kepada Tuhan itu disama-samain dengan transpersonalnya psikologi gitu. Nah, pengalaman transpersonal transendentalnya psikologi itu lebih tepatnya kayak dia lepas gitu aja gitu. Dia pengalaman dia tuh cuma mikir merenung lebih dalam dan akhirnya dia lepas. Dia nggak mikir apa-apa lagi. Mirip lagi sama kayak Moksa tadi gitu. Dia lepas karena apa? Tapi yang ini pengalaman dia melepaskan diri dari jiwanya itu. Iya. Nah, kalau kita kan karena kita sibuk zikir sama Tuhan, Iya. maka kita lepas pengalaman yang sifat fisik gitu. Karena Hmm. ada orang saleh yang dia tuh kayak misalnya dia ada orang saleh yang dia tuh harus kena amputasi tangannya. Iya. Nah, tapi saat itu kan belum ada anestesi. Iya. Nah, itu kan mematikan sebenarnya kan karena Iya, dia iya. harus ngerasain sakitnya kan. Iya. Parah sih. Nah, terus akhirnya gimana caranya gitu? Gimana caranya kami memotong kamu gitu supaya kamu tetap kamu nggak berasa sakit. Oh iya udah potong aja ketika aku sholat. Jadi ketika lagi kayak gini potong seret gitu. Terus dia jahit sampai kayak gimana jahit. Terus dia nggak sadar kayak gimana. Ya maksudnya pengalaman spiritualnya dia itu sebegitu tinggi sampai dia nggak merasa sakit dipotong tangannya. Allah. Gitu. Ada kayak gitu kan? Ada. Tapi itu pengalaman yang bagi setiap itu nggak bisa dirasakan setiap orang. Gitu. Iya iya. Ya, saya pun saya nggak yakin saya bisa kayak gitu. Iya iya. Iya iya. Gimana saya ya saya kayak gitu. Iya. Tapi saya bisa ceritain, maksudnya untuk bisa menjelaskan bahwa orang bisa nyamain lah gitu. Ya Islam dibilang agama adik. Agama adik. Iya, karena agama tuanya tuh kakaknya itu Yahudi. Oh iya iya iya. Oh, Nasrani. iya. Gila. Iya, agama adik. Iya kan lu baru kan gitu, lu Oh, ngikutin. newbie. Senior nih bos. Iya respect dikit lah. Iya, dikit-dikit kan. Tapi enggak, ya beda lah. Nabi kita ya Rasul. Iya iya. Nabi lu siapa? Kan Oke. gitu. Iya. Udah tuh distingsi jelas, tanya nabinya siapa udah. Tapi kan sama ngajarin kebaikan. Benar. Kan sama kita nyembah Tuhan juga Benar. gitu. Kan kita juga bertemu Tuhan di tempat yang sifatnya esoteris dan tapi kita beda cara syariatnya. Benar. Enggak. Kita beda bos. Beda bos gitu. Udah bilang aja nabi lu siapa? Udah. End of story. Terus kalau misalnya tanya, iya nabi kita juga ngakuin Nabi Muhammad itu. Kalau lu ngakuin Nabi Muhammad, lu ikut kita. Benar. Iya. Kenapa harus kita ikutin lu kan gitu? Iya. Itu yang orang nggak paham sebenarnya konsekuensi teologisnya itu kayak gitu. Oke. Kalau dia ngakuin ada nabi yang patut diikuti selain Nabi Muhammad, bukan Islam gitu. Waktu itu ada saya ingat kisahnya Umar radhiyallahu anhu tuh dia dapat perkamen lah kertas untuk isi Taurat nggak salah. Oke. Taurat dari orang Yahudi gitu. Dia senang, dia banggain kayak gimana. Nah, Rasul melihat dia Umar tuh senang kayak gitu terus takkan apa tuh Rasul naik pitam marah terus bilang seandainya Nabi Musa itu hidup di zaman ini dia akan jadi umatku. Tuh jelas ya. Iya. Jadi sama juga kayak di akhir zaman juga kayak gitu kan. Nabi Isa kan turun terus dia jadi siapa? Jadi umat Muhammad. Iya. Umat Muhammad. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang ketika dia berdoa sih mau jadi umat Muhammad, cuma dia doang dikabulin. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad itu. Yang mana ini nggak ada tempat lain. Iya. Nabi lain gimana gitu. Jadi maksudnya nabinya siapa gitu. Itu pertanyaan di kubur juga kan. Iya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Siapa nabi kamu? Iya. Mungkin kalau dulu syariatnya siapa nabi kamu? Ya Nabi Soleh lah, Nabi Musa. Iya. Itu kan dulu. Sekarang kita hidup di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dari zaman Rasul sampai nanti kiamat itu semua umat Muhammad. Terakhir. Rasulnya siapa? Ya Rasulnya Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Iya. Itu nabi sebelumnya. Jadi Islam menyempurnakan gitu. Makanya saya nggak terima sih di Islam sama-samain gitu. Iya. Gitu. Ya, enak aja lah, emang nabi gue sama gitu. Iya. Nah, Gitu. berarti worldview ini atau worldview of Islam ini adalah sesuatu yang asasi yang itu akan berefek sama kehidupan kita. Betul. Membahas tentang tadi ada konsep Tuhan, konsep wahyu, nabi dan at the end bahkan bahas tentang kebahagiaan, tentang nilai etika kayak gitu ya. Betul. Misalnya buat teman-teman yang pengen belajar worldview of Islam nih, belajarnya tuh di mana ya?
Ya mungkin buat bagi orang-orang yang baru mulai, saya bisa merekomendasikan ke SPI ya, gitu, Sekolah Pemikiran Islam. Oke. Itu kan bisa mulai dari itu, dia ada 2 semester lah Oh. sekarang. Kalau dulu saya tuh masih 14 pertemuan, sekarang udah 20 pertemuan. Oh, iya, Gitu. iya. Terus sekarang kayak gitu. Atau enggak, tapi kalau belajar Cadik juga boleh gitu. Hmm. Cadik itu Circle of Study of Tadib and Islam of Hmm. Knowledge. Kayak gitu. Nah, kami juga memang kumpulan dari alumni SPI kan gitu. Iya, iya. Para alumni SPI kita berkumpul terus kita bikin circle belajar gitu. Kayak gitu. Atau enggak bisa juga belajar di At-Taqwa College, itu beberapa kelasnya juga menurut saya recommended ya buat kawan-kawan yang mungkin baru pengen tahu aja gitu, itu bisa gitu. Misalnya Dr. Adian Husaini, Dr. Muhammad Ardiansyah, gitu. Dr. Nirwan Syafrin gitu. Atau enggak memang kalau mungkin memang belum kesempatan juga dapat situ, coba datang ke Insis deh gitu. Ke Insaf gitu. Itu tiap hari Sabtu pagi jam 10 sampai jam 12 ya. Gitu. Cuma emang akhirnya nggak spesifik bahas worldview karena di Insys bahasnya tematik. Tapi kan pasti ada bahasan soal worldview. Sedikit banyak tuh kita akan mulai terbiasa gitu. Oke. Terus saya juga sebenarnya rajin tahu kayak gini nggak akan awalnya nongkrong dulu di Insys atau SPI. Terus sekarang bangun Cadik. Iya, iya. Nah, itu tadi kelas. Kalau misalnya buku awal kita buat tahu, oh ternyata ada nih yang namanya Worldview of Islam kayak gitu. Iya. Buku apa? Buku saya merekomendasikan langsung ke buku utamanya ya, buku Babon ya sebutnya. Buku apa? Buku Babon. Buku Babon. Buku Babon itu maksudnya buku rujukan semuanya kan. Oh iya. Nah, itu ada namanya Prolegomena to Metaphysics of Islam gitu. Itu karya Prof. Nakit Alatas itu. Cuma ini kan bahasa Inggris ya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin sedikit lebih mudah, itu bisa lihat terjemahannya tuh Tinjauan Ringkas Peri Ilmu. Tinjauan Ringkas Peri Ilmu. Nah, itu masih karya beliau. Beliau juga yang terjemahin, jadi insya Allah aman gitu. Terus enggak karya beliau yang lain dalam bahasa Melayu itu Risalah untuk kaum muslimin. Oke. Gitu. Itu memang membahaskan worldview, tapi membacanya tuh bukan kayak buku diktat ya, bukan kayak buku kampus worldview gitu. Worldview adalah ini, yang ini kriterianya ini hakikatnya. Enggak. Kayak gitu. Cara bacanya tuh itu diskursus gitu. Jadi maksudnya Prof. Alatas tuh awalnya bahasin apa, terus dikaitin dengan apa, dikaitin sini, pembuktiannya seperti apa, terus menafikan yang mana, mengisbatkan yang mana. Memang jujur bacanya emang rumit gitu buat orang awam ya. Perlu bantuan lah untuk membaca itu. Saya pun juga sama gitu, terbata-bata bacanya. Gitu. Tapi sharing waktu, asal mau sabar dan ikhlas ya selama belajar itu terus gitu. Itu bisa gitu. Kalau misalnya dibilang ya, saya bisa nyampe ke saya tuh ke derajat ke posisi saya tuh ya 2016 kan 2024 makan tuh 8 tahun. 8 tahun membahas worldview, bahasa Islam, terus filsafat bagaimana. Dan saya bisa ngomong kayak gini ya karena emang saya melatih diri saya. Gitu. Jadi maksudnya kayak tadi saya bilang bahwa memang tidak setiap orang punya kemampuan berkalam untuk membahaskan apa yang dipikiran. Tapi seenggaknya kalau masih bisa berada dalam keimanan dan berbicara yang baik-baik saja dan terma-terma itu tidak dipahami secara keliru, itu aman gitu. Kayak gitu. Banyak berbahasan-bahasan yang sebenarnya memang tidak dimaksudkan untuk orang awam. Itu tapi disebar-sebar aja gitu. Itu yang buat saya tuh jadi resah ya, Pak. Jangan resah media network. Masuk. Ya, keresahannya adalah bahwa tidak setiap orang tuh perlu tahu hal itu. Gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut silahkan datang. Tapi kalau enggak apa-apa. Tapi lagi-lagi di era globalisasi lagi, di era sosmed, semua orang boleh bebas ngomong apa aja. Ya paling enggak tahu aja gitu. Tahu bedanya gitu. Tahu bedanya itu. Oke. Kayak gitu. Masya Allah. Seru banget ngobrolin worldview ya. Tapi aneh terkait worldview ini kayak menarik tentang konsep-konsep yang tadi Bang Anang sebutin itu menarik kayak gitu. Tapi aneh sedikit terpancing terkait soal kebahagiaan kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita boleh ya ngobrolin lagi tentang kebahagiaan karena kayak di dunia ini bisa gak sih kita dapetin kebahagiaan gitu. Apalagi sampai tadi ada pembahasan tentang moksa, tentang zuhud kan. Sampai ada orang yang benar-benar melepaskan segalanya gitu, padahal kan ya anggapnya itu melepaskan kebahagiaan duniawi ya demi jiwanya dia kayak gitu. Bener. Boleh ya. Tapi secara falsafah bener gak? Oke, boleh ya nanti ya. Boleh Next kita bahas tentang kebahagiaan ya. Bang Lanang, thank you banget udah mau ngobrol
terkait worldview ini banyak Ah, iya, banget Lam. insight yang setiap pribadi aneh dapat, dan insya Allah nanti teman-teman juga dapat ya insight-nya. Tadi Amin, amin. kita ngebahas tentang worldview itu apa, worldview of Islam itu juga apa, asasi yang ada di konsep agama kita, kayak itu sumbernya dari Quran dan Betul. Sunnah, kayak gitu, bahas tentang konsep-konsep. Terus juga kalau kita mau belajar worldview tuh tadi ada SPI, Sekolah SPI. Pemikiran Islam, di Cadik juga bisa. Dan Cadik juga kebetulan ada. teman-teman Sekolah Pemikiran Islam itu lagi buka pendaftaran di sosmednya. Teman-teman bisa lihat. Bulan ini ya, buka ya. Bulan ini buka Buka. angkatan ke-14. Oh, Tadi iya, Bang Masya Lanang angkatan 4. Allah. 9. Insyaallah. Oke. Iya, iya. Tadi juga ada buku Prolegomena, Prolegomena. to the Metaphysics of Islam. Tapi itu kan bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya itu risalah untuk kaum muslimin aja. Risalah untuk kaum muslim. Di Lubuk Kata bisa dibeli? Bisa nanti PO aja. Oke, di Lubuk Kata. Teman-teman, Insyaallah. makasih banyak Bang Makasih Lanang banyak, udah kasih diskusi. Thank udah you sharing. udah ngeluangin waktu. Alhamdulillah. Sehat selalu. Amin, amin, Nanti insyaallah. episode selanjutnya Insyaallah. konsep Bahas kebahagiaan. bagian. Tunggu Oke. di mana? Tunggu di mana? Resa Media Network. Resa Media Network. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dari Bang Lanang. Ada closing statement yang mungkin dari Worldview of Islam nih? Closing ya. Oke, worldview Islam itu suatu hal yang bisa dipahami oleh awam sekalipun. Oke. Nah, tapi kalau butuh keraguan, kalau sedang mengalami keraguan dan resah bahwa agama dia benar atau tidak, bagaimana cara dia beramal, cara dia mikir tentang keadaan dirinya sendiri, itu sebenarnya Tuhan, kewujudan dia soal yang lain kayak gimana, nah, itu baru perdalami worldview Islam itu sendiri gitu. Nah, pelajaran itu banyak melalui guru gitu. Tolong jangan baca sendiri, kalaupun baca sendiri pun paling enggak ada dalam satu ekosistem pembelajarannya gitu. Saya juga sini nggak belajar sendiri kok gitu. Yeah. Gitu. Jadi cari kawan-kawan yang baik ya, karena kawan-kawan baik itu yang menentukan kualitas agama. Keren. Alhamdulillah. Thank you. Ya, makasih banyak Bang Lanang. Thank you udah banyak sharing sesuatu tentang worldview Islam. Teman-teman, sekian episode kali ini. Ketemu lagi di HJK Elemen Talks episode yang akan datang. Konsep kebahagiaan ya Bang Lanang. Insyaallah. Oke. See you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.